Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kepada Allah semua di dalam musalla yang insyaallah diberkahi dan dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ta'aruf, yaitu perkenalan santri baru. Karena jadi santri baru maju ke muka memperkenalkan dirinya. Tapi sebelum itu ada sesuatu hal yang disampaikan, mungkin terkait dengan peraturan-peraturan pondok kita yang selama ini sudah berjalan. Yang kelas ulia, kelas wusto yang sudah lawas berdiam di sini, maka ini sekedar mengingatkan supaya peraturan-peraturan kita ingat terus. Dan juga memberitahukan kepada santri-santri baru untuk mendengarkan, jadi tahu kayak apa peraturan-peraturan kita, baik itu peraturan saat berada di musholla ataupun saat berada di asrama dan di kelas dan lain sebagainya. Ada Ustaz Rizaldi kan? Maju Japian. Jadi tentang tata tertib santri, itu sudah dirapatkan dulu. Ini tinggal aku membacakan aja lagi. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang pertama itu membawa HP, membawa handphone. Jadi di pondok kita, pondok pesantren Ar-Rahmaniyah Muara Lahe, itu tidak diperkenankan untuk membawa HP. Jadi kada boleh membawa HP ke pondoknya. Bila ada membawa HP, maka titipkan ke ustadznya. Yang santri baru nih, santri lawas sudah tahu, jadinya kadang bawa HP. Apabila membawa HP kemudian kedapatan ustadz, sekali itu disita dan kada dibulikakan, tidak dikembalikan. Kalau ikam berharap HP itu aku sekali jajar juga membawa HP jarak aku, tapi tetap kada dibulikakan. Biar ikam berjanji kayak Pak ulun kadang bawa lagi setai bulikakan HP ulun kada, karena sudah yang telah lalu. Itunya bisa minta HP-nya berbulik pulang. Itu kada kawa. Hendak ikam kayak apa aja sampai hari kiamat kada kawa ikam kami membelikan HP ikam tuh. Kemudian bila kedua kali membawa HP maka diberhentikan. Sekali itu cukup menjadi teguran, kemudian kedua kali diberhentikan. Karena bila hendak main HP di rumah aja, seminggu sekali beli di rumah aja main HP. Di pondok kita kada main HP. Karena bila bukan ikam main HP, kayaknya itu mengganggu proses belajar ikam. Iya kah? Bila bulik ke rumah gini,
Bila sudah tercapai HP, nah maka kadingat lagi lawan siapa-siapa. Hanya ada antara ikam dan HP aja lagi. Nah, misalnya kuitan mengiau gitu, bisa kada mendengar. Yalah. Nah, itu bila membawa HP berbahaya. Apalagi kita zaman sekarang itu teknologi digital. Nah, itu sudah luar biasa maulah koler belajar. HP itu baik bila digunakan di orang yang tepat dan pas waktunya. Sama kayak lading. Lading tuh bila dipakai gesan membunuh kada baik, tapi bila dipakai lading tuh gesan memasak kah, gesan apakah nang baik-baik. Jadi tergantung ikam juga main HP itu, apakah main game aja kah, apakah HP tadi dipakai gesan belajar kah. Nah. Kemudian yang kedua itu mencuri. Yang pertama hukumannya bila ketahuan mencuri itu dipanggil orang tua dan mengganti kerugian. Nah, mencuri ini mudahan kada lagi lah. Mudahan kada lagi karena kita ngalih benar menghadapi orang yang mencuri ini. Maling ini susah maling ini. Hendak nang kaya apa aja kam bila sudah tamakan nang haram, hendak kaya apa aja guru menasihati kam tetap kada kawa. Kecuali ada dari kam sorang nang berubah. Makanya jangan sampai maling itu menagih kena. Bila kam sekali mengambil duit kada bepada, nah, kam menagih itu kena diambil pulang, kena makanan orang diambil. Ada kiriman kawan diambil, bepadah kada ya. Duit apalagi lah kada kawa duit, bahan tangan aja bahan dakan hilang. Bila sekali dipanggil orang tua dan mengganti kerugian, dan itu diberikan surat lah lawan kuitannya, surat SP ngarannya, surat SP, surat peringatan. Kemudian bila ketahuan pulang kedua kali maka diberhentikan dan mengganti kerugian. Nah, diberhentikan kemudian mengganti kerugian dari duit siapa diambilnya, orangnya diampihi. Maka jangan coba-coba bila sudah tamakan nang haram tuh susah. Nak beramal beribadah ya nang koler-koler tuh. Kemudian yang ketiga merokok, satu kali digundul atau dijemur. Digundul atau dijemur itu terserah ustaz ya kan, tergantung kayak apa kadar kesalahannya. Mereka merokok dia serama itu berarti menantang ya ustaz, maka itu digundul. Nah, jadi tergantung ustaznya digundul ataupun dijemur, atau bisa juga keduanya. Nah, bila ketahuan sekali, bila ketahuan dua kali maka dipanggil orang tua. Yang ketiga kali diberhentikan. Nah, digundul dijemur itu lengkap juga dengan surat SP-nya. Gesan kuitan ikam. Kenapa? Karena rokok itu mengganggu ikam ketika ikam belajar. Kalau ikam berokok itu timbul pintar, ayo aja. Tapi ikam gak ada pintar, dosa gitu berokok-rokok. Mau koler misalnya, dosa gitu. Nah, yang kedua kali bila ketahuan dipanggil orang tua. Yang ketiga kali diberhentikan. Nah, ini jangan main-main lah, jangan dianggap main-main. Tahun ini kita meningkatkan kedisiplinan kita. Nah, kedisiplinan kita itu ditingkatkan. Adab-adab kita itu ditingkatkan. Kemudian yang keempat yaitu berkelahi. Yang ada boleh juga berkelahi ini. Kalau
yang sudah kelas yang sudah tua, ada santri baru misalnya, mentang sudah naik kelas jadi abang kelas, lalu hendak menindas orang yang di bawahnya, nah, itu kada boleh. Bakalahi kada boleh. Nah ngading kelas juga jangan juga hendak membawa bakalahi macam-macam mahulu-hulu ti abang kelas. Nah, bila ikam ada mulut abang kelas ditampar abang kelas, nah itu tersalah ikam itu. Nampai ikam mulutinya. Nah, jadi bila berkelahi satu kali di rotan ataupun digundul atau dijemur atau ketiganya bisa juga. Di rotan lah, bukan dipukul. Dilihat tuh nah. Bisa bila beli ke rumah ulun dipukul ustad. Datang kuitannya bau mandau. Mana ustad tano? Kadalah itu kada berkah jadinya ya kan. Nang kuitan pun itu harusnya melepaskan anak itu 100% ke pondok, percaya dengan gurunya. Nah, bila kuitan kawa memukul anak sekali, guru pelahan lagi. Jadi bedakan yang mana nang memikat, yang mana yang memukul. Guru pun kada memikat, amannya kada tersalah. Mun kada melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua kali di rotan atau digundul atau dijemur plus dipanggil orang tua. Hukuman pelanggaran-pelanggaran berat inilah itu beserta suratnya, surat SP. Bila surat SP tadi lebih daripada 2 kali, yang ketiga kalinya tuh diberhentikan. Nah, yang ketiga kali maka diberhentikan. Ini kada boleh membawa HP, mencuntan, ini kada boleh juga merokok, kada boleh juga berkelahi, kada boleh juga merusak fasilitas pondok. Nah ini hanya aja kita merusak fasilitas pondok. Satu kali dipanggil orang tua dan denda sesuai kerugian. Yang kedua kali dipanggil orang tua dan denda 2 kali lipat kerugian. Banyak. Yang ketiga kali dipanggil orang tua, denda sesuai kerugian dan diberhentikan. Jadi jangan lagi merusak-rusak. Kalau naik pulang ke atas pelapon tuh, jangan dinaiki lagi itu. Apa-apa aja barang pondok, meja kah, meja ditulisinnya lah macam-macamnya. Itu ampun pondok lah, lain ampun ikam. Maka bila ampun pondok ini nang pikiran harusnya di pikiran ikam tuh, ini ampun orang. Kada boleh. Kayak itu harusnya. Jangan sekehendak aja. Apa aja barang-barang pondok tuh. Kalau kaca pecah misalnya atau ganti misalnya. Apa? Plafon misalnya kan kayak yang semalam. Dipanggil orang tua, denda sampai ketiga kali maka diberhentikan. Yang keenam berpacaran. Nah, berpacaran lah. Tahu ya orang-orangnya. Kita berenai aja dulu. Kamu kira Ustaz berdiam aja kan? Nang badu lawanku ada juga. Nang melihat, nang kulihat ada juga. Yang bila kamu bulik itu ketahuan. Bila hendak mengamalkan ilmu itu sebenarnya pas bulik, jangan pas di pondok. Pas di pondok itu ketahuan tanda ilmu ikam tu bermanfaat, ilmu ikam tu berkah, tanda-tandanya tu ikam kawa mengamalkan ilmu meskipun ikam kada di pondok.
Kam ada di rumah. Kam tahu menutup aurat itu wajib bila di mana? Bilanya bulik lalu aja bekalung orang selawar handap, bermotor laju, ya kan? Paket lengkap tuh. Kalau itu tamu ustad, assalamualaikum ustad, atau senyum barang, ini tamu ustad, tamu ustad. Kalau yang merawak ini kada tahu-tahu. Ada jua suah terdapat taku pas membawa binian, kisah kada tahu aja. Nah, nah itu berpacaran lah satu kali digundul atau dijemur. Barang aja kena di jamurnya di wadah putri sana lah bisa juga, yalah. Ya, atau disuruh bertemu berdua seorang melihati, ya kan? Satu kali digundul atau dijemur, dua kali digundul atau dijemur, atau bisa juga keduanya dan dipanggil orang tua. Nang ketiga kali diberhentikan. Nah, bila belum waktunya tuh kedusah gini. Nyari kelas 2 wusto pacaran sudah. Dosah gini enggak. Beraramian aja itu. Nah, yang ketujuh kabur dari pondok. Kabur. Satu kali digundul atau dijemur, dua kali digundul atau dijemur dan dipanggil orang tua, tiga kali diberhentikan. Jadi kerusakin kabur. Mandak tuh kayak napas bulik kena berjalanan pos-pos ikam sana. Kuitan ikam juga kena tanggung jawabnya. Nah, bila di sini jangan kabur. Karena berencana di belakang BLK situ, berencana kita bulik ke TW. Jaka kabur tuh kada merepotkan orang ayo ay. Ini merepotkan orang kabur. Ujung-ujungnya peguruan mantari ke rumah. Di pondok dia bagana guring yang di pondok. Baik guring. Kamu kabur di sini kemana aja kabur? Kalau ada mall di sini atau Alfamart kah? Ada ya Alfamart wadah bandil. Alfamart. Kalau ada apakah di sini rekreasi bila kabur? Kada ada juga jam Mbak Isa ini pay lagi sudah di bawah jalan kadap. Yang ke-8 memalak, atau kada boleh juga nih, ada tahun-tahun sebelumnya lah, jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, jangan kisah preman, jangan. Bila kamu hendak jadi preman tuh kena di sekolah luar sana, ampih aja, jangan sekolah di sini. Sekolah di mana lah sekolah? Jangan apa aja kita sok jadi preman, jangan kada boleh. Kamu tuh mengambil hak ampun orang tuh. Nah, satu kali dirotan atau digundul atau dijemur, dua kali dirotan atau digundul atau dijemur dan dipanggil orang tua, tiga kali diberhentikan. Pokoknya bila sudah sampai 3 kali diberhentikan. Nyaman ya nak mengingati ini nih, mengingati hukuman-hukuman tuh amun kada dirotan, digundul, dijemur, itu aja. Tapi ngalih bang sudah dirotan nih lo, macam-macam ya. Nah, makanya seharusnya kita
sebagai orang tua itu melepaskan anak itu 100% ke pondok. Amun nang protes-protes saja tahunya. Ada yang kada percaya lawan apa yang ada di pondok nih. Bapak menyekolahkan ke pondok. Bapak ikam sekolah di pondok, orang di pondok tuh pastinya anak yang baik. Mengkonsumsi narkoba atau sabu atau miras. Kalau ikam di asrama minum miras misalnya, itu langsung diberhentikan lah, kada toleransi lagi itu. Mabok itu kada boleh. Kemudian ke-10 membawa senjata tajam 1 kali peringatan dan dipanggil orang tua. Membawa senjata tajam kada boleh juga. Kalau membawa parang misalnya di asrama atau bandakan, yang ke-11 melakukan tindak asusila atau LGBT. Itu langsung diberhentikan juga. Kada ada toleransi juga. Kalau ada pinanya ading-ading kelas nang pinata bungas pinanya lalu diparakinya. Nah, itu kada boleh lah. Tapi kada dapang di sini ya lah, kada ada. Di lain ya ada. Ada boleh itu. Lalu diparakinya, lalu bangkatan ading kakak kisahnya. Karena guring berdua di tilam yang menjagai ading misalnya. Ujar. Itu ada boleh. Tapi kada ada juga. Kemudian 11 memukul guru atau ustadz atau petugas pondok. Ada boleh juga memukul guru. Pinah harat basic apa kajian misalnya. Sakti orangnya. Wani lon guru, tempelengnya guru. Katulahan nih kan. Banyak orang gila gara-gara katulahannya. Boleh. Atau petugas pondok. Siapakah petugas pondok? Buan dapur kah? Itu masuk petugas pondok juga. Amang amat juga petugas pondok. Buhan tim keamanan, itu petugas pondok tuh, tim keamanan. Kemudian buhan tim multimedia, itu petugas pondok juga. Apabila memukul kayak itu maka diberhentikan. Yang ke-12 mencemarkan nama baik pondok. Nah, ini kita sama-sama menjaga nama baik perguruan, nama baik pondok kita, nama baik ikam. Ikam nang bila di sini itu bila keluar nang ikam sandang tuh 3, nama baik pondok, nama baik perguruan, nama baik ikam sorangan. Ikam memburuk akan pondok, ke ikam juga bukahnya jatuhnya sama aja memburuk akan meremehkan ikam seorang, menghina ikam seorang. Jadi dijaga nama baik pondok. Kayak apa cara menjaga? Maka ujar Ustaz Haidir napa? Bila bulik ke rumah atau musola tuh diisi, masjid tuh diisi. Ini bila bulik kada yang di masjid orangnya, kada di musola. Nah, di masjid di bawah tuh. Karena main HP di parak peri situ. Main game. Diisi itu kan orang melihat kayak itu kah buhan pondok jar. Nah, kayak itu kah buhan pondok jar. Nah, itu jadinya kada menjaga nama baik pondok ikam itu. Maka pondokkan. Nah, ada kawa kayak itu. Nah, apabila mencemarkan nama baik pondok tadi diperingatkan atau dipanggil orang tua atau diberhentikan sanksi sesuai kesalahan.
Kalau mencemarkan nama baik pondok itu sanksinya sesuai dengan kesalahan inya, kayak apa inya cara inya mencemarkan nama baik atau kada menjaga nama baik pondok tadi. Nah, jadi karena tata tertib santri pelanggaran ini karena ada ditempel di mading lah. Jadi Bankam ada melihat ini tata tertib santri. Itu yang berat, adapun yang ringan kayak kita di musala. Itu ada tim namanya tim keamanan musala. Nah, coba berdiri dulu tim keamanan musala. Keamanan musala kita Ahmad, Teddy, Zikri. Nah, orang bertiga ini jangan wani-wani kamu lah. Bertiga ini tanggung jawabnya aku nih. Jangan wani-wani. Karena buhannya nang tukang catatnya. Nah, buhan ading-ading kelas kita itu dilihati itu muha-muhanya tuh. Muha-muha dilihati, dipinandui. Duduk. Nah, abang yang bertiga tadi itu tugas beliau adalah mencatat di mencatat di musala. Jadi kita nih ada berisi 3 pintu, ya kan? 3 pintu. Masing-masing dari 3 pintu ini ada di antara buhannya bertiga itu menjaga, dan buhannya boleh mengizinkan itu satu orang 2. Satu keamanan boleh mengizinkan 2 orang. Bila di sini 2. Ada pula anak beijin situ kada boleh. Cukup 2. Di belakang situ 2 juga. Sini 2 juga. Jadi jumlahnya berapa? 6. Kada boleh lebih dari 6. Karena WC kita ada berapa? Ada 6 kan? WC. Jadi supaya kada antri dan ada waktunya. Bilanya ke WC itu ada waktunya. Suah ada orang beijin pas waktu amalan sekalinya mandi orangnya. Bepadah bah kami. Nah, jadi kena buan tim keamanan tolong juga bila sudah sampai waktunya itu dilihat akan kontrol juga ajar kita. Kontrol ke asrama kah, kontrol bila orangnya lambat datang. Jadi bila beizin itu bukan jangan dengan ustadz lah. Itu lawan buan keamanan izin. Hati orang nama tadi nang buan tim keamanan. Nah itu di beizinnya. Karena bila buhan tim keamanan hendak keluar, beizinnya lawan ustad. Bila buhan ikam, beizinnya lawan tim keamanan. Nah itu. Bila kada beizin dicatat. Biar ikam membuang ludah aja. Itu melajarkan ikam supaya disiplin. Itulah. Nah, itu aturan kita di dalam musholla. Ada tim keamanan mushollanya. Bila di asrama kayak itu juga hendaklah kita jangan kada berasih. Mesti berasih kita santri itu. Jangan kada berasih. Itu apa-apa nang pinarigat tuh disimpuni paling kada ampun seorang dahulu. Masing-masing jangan kadusa gin mau urusi ampun orang ampun seorang dulu rapi-rapi. Cuma nangka itu berataan santri hendaknya tuh nangka itu jadi bersih. Itu juga. Nah bila di kelas kita kelas pagi itu berkunci. Jadi apa aja duit jangan ditinggal dalam asrama. Duit jangan ditinggal di asrama. Karena hendak mengambil duit atau hendak mengambil pulpen misalnya tertinggal. Nah, jadi dilihati bujur-bujur dulu nama nanang dibawa nih. Dibawa ke kelas. Karena bila kamu sudah di kelas, sudah dikunci dah asrama, kada kawal lagi kamu balik ke asrama. Jadi dilihati bujur-bujur. Karena supaya kamu tuh jangan bulik ke asrama, karena guring kamu di asrama tuh. Kayak itu kalau biasanya dahulu-dahulu tuh diamparnya tilam di asrama. Berabahnya. Kenapa? Imbah istirahat karena lagi orangnya. Nah itulah. Dibawa kitab yang seperlunya yang ada di jadwal itu dibawa. Jadi kada lagi nang beijin ustad ke asrama ustad
Mengambil pulpen, mengambil buku, karena sudah semuanya dibawa. Itu juga kan bila mandi itu ada juga aturannya. Mandi itu jangan mandi di WC. Jangan juga mandi itu ikam bercabur ke kolam situ. Itu sudah deh kita mulai dahulu sudah. Nah, abang kelasnya itu dipadahi ading-ading kelasnya kalau bilanya mandi itu nah, jangan dicaburi. Rigat kayak banyunya. Bila ada pinata salah ading kelas tuh ditagur. Yang ada tahu lagi wajarnya ada tahu ya lah. Kayak buhan ikam lalu di hadapan peguruan ada adabnya, buhannya belum tahu lagi. Nah, makanya itu nang ikam pelajari lon buhannya. Dan buhan abang kelas ini hendaknya ada jar kita wibawanya nah. Jangan sudah kelas 2 3 ulia tapi masih kayak kekanakan, itu belum ulia lagi kayak itu tuh. Kamu bila sudah ulia berarti kamu sudah dewasa. Nah, bila ada sop yang kosong tuh isi, jangan menyuruh ading kelas maju. Ikam kalah lawan Rifki Rizki itu, majunya di sop pertama terusnya di higa Ustaz Hidir. Nah, itu ikam tuh bahiri itu di situ harusnya. Ading kelas seorang maka di belakang aja lambat pulang. Nah yalah. Jadi abang kelas tuh mencontohkan yang baik. Jadi ading kelasnya mau pati bilanya kada mencontohkan yang baik lalu kada baik kayak karena jadinya bila ada kesalahan itu ditagur. Bila di musola tuh jangan kita begayaan. Kena yang itu tuh begayaan terus tuh lalu aja ditaguri terus sangit-sangit pulang Ustadz menaguri. Kamu hendak bebas jadi manakah begayaan tuh asal jangan di musola. Bila di musola tuh bila sudah waktunya azan sudah ya dah baik kamu baca Quran daripada bepandiran. Nah, tuh muara benar melihat nang itulah. Jadi bila di musola barang-barang lain. Jika kamu mbah di musola atau nak di mana kah buka-buka situ, nak kayak apa kah permainan, kuciak-kuciak kah. Asal jangan di musola. Bila sudah waktu di musola itu ranai kita hendak menghadap Allah. Badap lawan Allah Taala. Kayak kamu hendak badap lawan Allah Taala. Bila ikam di pondok nang itu lawan makhluk saja kamu belum tentu badap. Nah maka itu nang kita perhatikan. Nah, kita ini jangan sembahyang hendak menghadap Allah, maka kita sudah belajar nang kayak apa. Ini hanya takbir bepandiran. Jadi bila sudah takbir Ustadz tuh hendak jauh Ustadz begana di muka, hendak di sop pertama Ustadz tuh cuma gara-gara hendak melihati ikam. Ustadz nang di belakang tuh padahal ganal pahalanya sop di muka tuh Ustadz kan hendak jauh. Tapi melihati ikam narai. Bila ikam kada dilihati di belakang tuh begayaan aja. Karena sembahyang hajat bertinjak-tinjakan, lawas sujudnya tinjak-tinjak. Ini orang sembahyang dipendiri, hendak mulahnya tertawa tadi. Itu jangan berdosa ya kamu itu. Karena bilanya rahatan tasyahud akhir nang tangan kene dimasuk-masukinya kayak itu. Ikam melihati aja lah. Bila ikam telah manu orang begayaan enggak. Kamu melihati ke belakang pasti aku tuh melihati ikam. Coba aja. Nah, bila ikam begayaan nanti ikam bepandiran tes kamu melihati ke belakang pasti mata aku tuh ke ikam. Jadi paham-paham aku tuh kuperhatikan. Jadi paham-paham. Bilanya diperhatikan dilihat itu paham harusnya ya lah. Jadi jangan ditagur sampai ditagur, dilihatikin cukup sudah. Nah, jadi di musola ini kita ketertiban kita. Bukan keamanan musola karena menertibkan jangan ada yang bepandiran waktu sudah azan. Nah sebutin lagi itu
jam azan tuh. Nah. Banyak yang kadang memperhatikan azan. Nah, kena sampai di kieu Ustaz Hidir azan. Kardeng azannya ada juanang ada azannya, ada orangnya di sini tapi nya kada tahu. Di hatinya jar kuli hati jam jago. Ya, belum lagi ya. Padahal sudah lewat kan 10 menit lewat. Dihitung. Sama kayak membaca zikir munajat tuh. Itu fleksibel baca zikir munajat tuh. Nang waktu hendak maghrib tuh. Bila ini 10 menit lagi. Kayak apa supaya kamu baca zikir munajat tuh kawa sampai akhir. Kada sampai terpotong, kada sampai di tengah-tengah ampe. Diatur itu bisa. Diperhatikan waktu itu. Nah, waktu itu penting. Jangan diabaikan. Sama kayak azan. Bila kamu giliran azan tuh maka diperhatikan. Aku jam ini harus bangun. Bilanya guring tadi. Aku azan nih. Bila kada yang azan. Gitu. Jadi diperhatikan masalah azan lah. Karena diulahkan jadwalnya karena betempel karena di mading untuk tempel jadwal azan begilir diperhatikan mulai dari kelas 2 usto sampai kelas 3 ulia itu ada giliran piket azan. Jadi harus tahu azan tuh lah. Ada nang kada bisa azan ya lo. Kayak apa itu kada bisa azan. Jadi harus bisa kan paling kada azan barang nang lain kada bisa azan barang bisa. Nah itu. Nah mungkin itu aja dari ulun. Mungkin ini kan kita ada Ustadz Hanyar lah, Ustadz Rizaldi dan Ustadz Hijazi. Cuma sidin lagi kadada. Tuh kan kalau Aisyah mentang-mentang kayak tahun-tahun bahari kan apa? Bila tahun-tahun bahari itu merasa terdahulu aku pada Ustadz. Artinya masih harap aku. Itu nah lain itulah. Kamu terdahulu di sini pada Ustadz Hanyar. Lalu kamu merasa kamu harap. Nah itu luput. Sedangkan ilmu kamu seberapa ada? Kalau harap nahu, harap sorab. Kalau kamu bisa berpandir bahasa Arab misalnya, ada kemampuan nih kamu sampai kamu tuh kawa sombong nang kayak itu. Jangan nang kayak itu. Bila ada Ustadz Hanyar, nah, itu sama kayak kamu menghormati ustadz nang lain. Kita tahun ini meningkatkan ta'zim kita dengan perguruan, dengan pondok, dengan kawan. Ada aturannya, ada adabnya. Kalau bakawan kada ada adabnya ada. Kamu belajar tasawuf, belajar akhlak tuh ada di kitab tuh buka. Dibacai, kada mesti kamu hafal, diingat jangan itu. Adab-adab kamu. Jangan sampai pondok itu dikenal dengan adab. Bila kamu beradab ilmu tuh lakas masuk. Bila kamu kada beradab tuh nah makanya naik kamu kada tapi hafalan orangnya pinakoler orangnya baamalan kada membaca. Bila orang tuh biasanya koler berarti kurang baamalan. Apabila kita lihat bilanya baamalan di pondok baca hizib ranai montongnya guring kena pandiran nang hebat lagi bila sudah di musola mengantuk. Tapi bila di luar musola kada ada mengantuk. Nah itu hebatnya. Apalagi subuh itu digarak awak tuh nah jangan berdiam kan. Bila berdiam apalagi tangan beganggam kayak ini selesai kan ke surga sana aja kamu guring. Nah jadi digaraki awak tuh membaca zikir la ilaha illallah dibegarak awak pandir tuh nah muntung tuh digarakakan supaya kada mengantuk. Nah jadi mungkin itu aja dari ulun. Mungkin ada yang disampaikan dari Ustadz Wahyu ataupun Ustadz Rizaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ada beberapa hal yang penting perihal ada kaitannya di singgung teguh kan tenang. Perihal kan kebanyakannya alasan ji umbet ji rancak-rancak anu umbet padah dengan orang tua ada di manon. Kebanyakan itu perihal narai perihal bully membuli pakan lagi jahanyar tuh nah. Misalnya mohon maaf ada anggota badan aja kurang kah atau ya ibaratnya bersepot atau narai tah ela di kakak kelas aja memulai karena bahkan lagi awen masih hanyar menye isut bikin tah ada merasa terbuli akhirnya yak ya bully ya bicuruman ulun nimbuli ulus you know. Nah tidak mangat bila itah mawe ulu umbet menuntut ilmu jite itah manaraya sama kilau membatalkan ulu sembahyang 5 waktu karena kita ulun menuntut ilmu itu hukumnya perdoain bila ya arep mawe ulu umbet menuntut ilmu agama jite sama arep kilau menggugurkan ulu sedang mengerjakan keparduan tenau sama kila mengganggu ulu jeratan sembahyang tenau gawian jirajin mengganggu ulu sembahyang jirajin membuli ulu itu gawian syaitan. Jadi ela ada bully membuli tenang. Soalnya jite di marak terjadi di sekolah pasti ada bully membuli nah, jadi mohon Ustaz jite agak lebih ditekankan ela. Kemudian untuk kebersihan asrama lebih ditingkatkan kalau Ustaz Malim tenau karena itah cuaca itu tidak menentu kita bisa kebanyakan itu mengakibatkan haban terlebih dari bagi jahanyar mandu ya lebih tokandau dan kia danum itah ada tapi are danum hemat ela tapi boros baudo tes sadang abe membuka danum lebih himat. Oke nalaraya usahakan nita supaya uang jajan daw teh cukup jetong jaka supaya narai supaya karena danum nita teh isut jadi bila ye lepah keren libur nita keren elah mun kakarian libur tujuannya anak sekolah kita libur. Jadi kan wang Al-Quran teh innal mubajiri kan ikhwana kahna ikhwana syaf di mubajir ulu buang sesuatu teh ada tuan jite kawal syaitan. Jadi bila ia berniat hendak buang-buang mubajir supaya libur tanauna jadi kawal syaitan naraya. Kemudian jadi pesan Ustadz kepada santri hanyare narai pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh kakak kelas bila itu tidak baik jangan diikuti. Perhatian kelas 7 ningan bila gawian kakak kelas jida baik bila ya tidak sesuai dengan peraturan contoh mandui selor pendek misalnya atau si musola halulu jite ela yumba itu jangan diikuti. Bila ya ada baik ela yumba itu dah. Oke, misalnya malang Mang Deden misalnya mandui selor pendek Pak Mang Deden teh ya selor pendek ela yumba. Itu bila ada gawian kakak kelas teh baik yumba
Bila ada teh gawean kakak kelas teh baik misalnya kalau aweh abang Dapin rajin memetik sampah misalnya teh imbantu itu bagus. Bila ya baik itu inarai in contoh ela jida baik ya jin contoh ada misalnya ada kakak kelas ya ada kakak kelas misalnya tahno yo tak ngambute yo teh ada warung teh nah lomba teh kan perlu diketahui batas batas pondok kita. Bismillah. Batas pondok kita teh nah. Batas pondok kita teh terakhir lapangan bola teh untuk kelas 7. Batas terakhir pondok kita teh isi lapangan teh. Bila jadi belua pada lapangan teh ada belua pondok terhitung sebagai kabur jadi. Bila ya kangambut teh kan ada mang batiar teh kabur ada ya. Nah, ada itu hukuman kabur teh nah. Nah, sampai liwa teh sungai teh terakhir aja jadi. Bila belua pada sungai itu berarti belua pada pondok jadi. Nah, teh. Situ Bang, situ terakhir aja pagar aja teh Bang jadi. Nah, jadi ela belua pada pondok karena mun ieu belua pada pondok tanggung jawab ketika kita rahatan si pondok teh da keren kuitan gitu tanggung jawab ya iki bila kita NN ketika si no kare awitnya lah dulu kinya lah dulu kare pondoknya lah dulu. Nah, jadi mohon kerjasama supaya narai supaya kita sama-sama menjaga bila ia ada narai hendak imili narai dicurman dengan Ustad cetakan rumah ulun berlaku pilihakan sabun. Nah tahu Ustad kira mencetakan teh ela ulun hendak milih sabun kayak kamu teh alasan memang sebenarnya milih sabun teh ela. Jadi terakhir adalah lapangan bola boleh bermain bola teh cuma ada waktu ela berlebihan waktu itu. Nah, mungkin di TBJ Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke sesi perkenalan. Mungkin narai bahasa istilah itu semandeha ya DJ beh. Benyem kan setrijal hanyar kata setrijal arai awe hiji tuh ti awe hiji kecamatan mata dia kata setrijal arai jadi harus ke sini ya nah mau ke sini kan heka ngawe oh no ketahuan jadi harus ketahuan arai bagi ji narai bagi ji kelas arai kakak kelasnya cukup arai ya beh arai dengan aran panggilan misalnya nama saya Deden Mustafa bisa dipanggil Deden misalnya jadi beh cukup mendeng siti begini jal mic-nya jal itu jal beh tujuan itu ada nara yang pertama perkenalan yang kedua itu melatih mental Nah, untuk kakak kelas itu silahkan misalnya hendak memberikan motivasi akan kelas jahanyar teh. Nah, itu boleh be silahkan be. Yang penting jiwajib aran dengan aran panggilan ya. Nah, silahkan untuk yang pertama Rizky. Meniki. Assalamualaikum melo. Babenyem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Rahmat Pahlepi, bisa dipanggil Rizky. Adakah pesan motivasi untuk kelas 7? Ada tahu. Oke, ada tahu. Lanjut selingkuh rendah. Muka, bayar aja itu jangan. Aja. Halo be, udah keren ngirut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Anwar, nama panggilan Farizal. Nah, ada sedikit motivasi. Motivasi tetap semangat belajar. Iya. Wassalamualaikum. Kantu isut ya, supaya tamai kamera. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal, bisa dipanggil Rijal. Atau Bojes. Elah. Ahmad Rijal, elah Bojes. Kantu isut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin yaku je ada bukan ni. Main kemana ada yaku. Karena perkenalkan, nama ulun Roy Saputra Jaya, bisa dipanggil Roy. Sedikit kata-kata untuk hari ini ya, Bang. Rajin-rajin belajarlah, elak kuliah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ajril Setiawan. Itu peringkat itu loh. Itu. Ah. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ajril Setiawan, biasa dipanggil Ajril. Motivasi, semangat belajar sebelum lulus. Iya. Oh, itu ya kameranya. Hidupkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Mustafa, kelas 3 Ulia. Motivasi, jangan memalak, baik yang ading kelas atau kakak kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kebapak-bapakan sekalian itu pasti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subandi, bisa dipanggil Bandi. Motivasi diri saya, jangan patah semangat untuk belajar ilmu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rizky, nama panggilan Arya. Kata-kata motivasi hari ini, rajin-rajinlah menuntut ilmu supaya tercapai cita-cita dan impianmu. Oh ya, tepuk tangan untuk Arya. Terus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aran ulun Ahmad Al-Majid, bisa dipanggil Majid. Motivasi ela rebatiro, semangat belajar. Boleh. Silahkan bahasa narai motivasi itu dulu. Saudara bahasa dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Davin Zelo, biasa dipanggil Davin. Motivasi hari ini, jangan bolos kalau lagi sekolah. Ayo dibikin, nyiapkan kata-kata. Elah kalah dengan tadi kan Bandi. Lepah kabatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Azri Korbani, biasa dipanggil Azri. Ya, bisa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzianur, biasa dipanggil Ramji. Motivasi hari ini tetap semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Motivasi itu mesti harus tentang belajar.
tentang narai betah-betahlah si pondok kata narai kata elaboros. Nah. Batrit. Bilang itu Ki. Coba bilang itu. Ini. Kawari ke Batrit. Udah micik nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky. Motivasi hari ini tetap semangat walau penyemangat beda tempat. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky Asidik, biasa dipanggil Fatur. Katanya menunggu jadi tidak baby kata itu. Itu tadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Haryono Ginanjar, dipanggil Teddy. Motivasi jaga adab dan akhlak. Ulang, ini kok. Jaga adab dan akhlak. Iya. Terus lanjut. Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Fadilah, dipanggil Aupa. Sekian, terima kasih. Harus. Aku ya orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripani, dipanggil Ripani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Zikri Fadilah, bisa dipanggil Zikri. Motivasi istiqomahlah dalam menuntut ilmu. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, dipanggil Zainuddin. Motivasi kan kakak kelas Zainuddin kelas ela rajin belaku sabun uluh. Ngabers tuh. Elah cuma motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Kolbi, bisa dipanggil Kolbi. Motivasi laju motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Repi Eja, bisa dipanggil Repi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ahmadul Din Rumi, bisa dipanggil Rumi. Itu aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, biasa dipanggil Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Muhammad Nur, bisa dipanggil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulun Aditya Wardana, bisa dipanggil Adit. Kata-kata ada dulu. Wih, itu dekat ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidan Najra, bisa dipanggil Najra. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Opal Lutfi, bisa dipanggil Opal. Info balap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal nama ulun Bayu, biasa dipanggil Bay atau Yu. Ulang ini tidak. Biasa dipanggil Bay atau Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Muhammad Saifujur Rahman, biasa dipanggil Puji. Motivasi pacaran apalagi pesu Pak. Ulang kata-kata ini lagi. Kata-kata apa? Pacaran apalagi pesu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alpan Rokhalif, biasa dipanggil Alpan. Biasa dipanggil Kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki, biasa dipanggil Rifki. Ya Pak Mamin Dwi bila Rifki, kenapa dia tahu? Bila Rifki apa tanda-tandanya? Kayaknya tahu mana Rizki mana Rifki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama ulun Ahmad Ihsan, dipanggil Ahmad. Motivasinya innallaha ma'as sabirin, sabarlah menunggu jauh libur. Terus. Nah, maju pulang sudah tadi. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Rizki, Muhammad Rizki, bisa dipanggil Rizki. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Rizi Eko Prasetyo, bisa dipanggil Tio. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama ulun Muhammad Muhammad Rajidin, bisa dipanggil Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal segui. Kau indai lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Alif Pratama, bisa dipanggil Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Depri, bisa dipanggil Pri. Elah ulut dengan kawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Ahmad Julfikri, bisa dipanggil Fikri. Motivasi rajin-rajin sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farijal, bisa dipanggil Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Muhammad Rabi Al-Fahriji, bisa dipanggil Rabi. Kata-kata jangan dulu pindah sebelum lulus. Terus. Ya. Kepala suku. Kepala suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Muhammad Faisal Ditya, bisa dipanggil Adit. Terus. Rahmat ini. Rahmat gue. Oh ya, terus Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Muhammad Nabil, biasa dipanggil Nabil. Terus. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Ade Saputra, bisa dipanggil Ade. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Andika Albansyah Fajri, bisa dipanggil Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Alfi Sahrin, bisa dipanggil Alfi. Lake Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Ahmad Jailani, bisa dipanggil Jai. Rahmat. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Rahmat Ramadan, bisa dipanggil Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Rahmat Dani, biasa dipanggil Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Malik Kinor, biasa dipanggil Malik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Naja Saputra, bisa dipanggil Aris. Buka. Maniga. Kau orang naik aja di apa? Ayo. Keren begini. Perkenalkan ngaran ulun Najib, bisa dipanggil Kai. Perkenalkan nama ulun Rifki Fadila, bisa dipanggil Rifki. Ada nggak? Untuk kelas 7 teh nama kemudian asal sekolah dengan alamat nah, asal sekolah kale nama ulun apa batu asal sekolah si kue kemudian alamatnya si kue nah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Najib Mubarak, biasa dipanggil Najib. Awe Padil. Hah? Kue ye? Tahu ini juluk umeke kan WC gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pauji Padilla, biasa dipanggil Pauji. Pauji Padilla kan? Terus kelas 7 mulai Aris. Assalamualaikum, nama habis itu asal sekolah dengan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra Ternika atau dipanggil Aris. Alamat sekolah SDN 151. Alamat Moralahe. Di mana Moralahe? Di kolam. Perikanan. Ya, di perikanan. Terus. Rizky. Hey. Dia tahunnya tuh lu keren caleg kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky, asal dari SDN Satu Merbakah. Alamat? SDN Satu Merbakah. SD, terus. Perkenalkan nama saya Muhammad Farinaldi, asal dari SDN 1 Murabakah, alamat Murabakah. Terus. Ini Mujid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Aziz Mujib, asal biasa dipanggil Mujib. Ya. Asal sekolah Min 2 Barito Utara, alamat Lahe. Ya Lahe. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairil Amin. Perkenalkan nama saya Khairil Amin, bisa dipanggil Amin. Asal sekolah Min 2 Barito Utara, alamat Lahey. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin, bisa dipanggil Vin. Lulusan SDN 1 Jangkang Lama, alamat Jangkang Lama. Ya.
Terus. Hilal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Ramadhani, biasa dipanggil Rama, asal SDN 1 Purukambang, alamat Mangkahui. Mangkahui kan? Mangkahui. Oh, iya. Terus. Nah, mulainya kata Noela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pareja, biasa dipanggil Angga, lulusan SDN 1 Trinsing, alamat Trinsing. Trinsing, Masya Allah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Aditya, bisa dipanggil Adit, lulusan dari SDN 1 Luehulu, alamat Luehulu. Alamat Luehulu. Luehulu. Oh iya. Hulu Lue. Terus. Awin dari Korea. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dan biasa dipanggil Zaki. Asal sekolah SDN 1 Jangkang Baru, alamat Jangkang Baru. Ya. Terus. Perkenalkan, nama saya Repana Sanjaya, lulusan SDN 1 Trinsing, alamat Desa Trinsing. Ya. Bisa dipanggil, Tarai manggilnya? Repan. Ya, Repan. Terus. Jami nah masih haban lah. Kue Jami. Kue Jami. Oh ya, oke jaman. Karena yang lain kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaki, biasa dipanggil Abai, lulusan SDN 1 Luehulu, alamat Luehulu. Abai kan panggilan? Oh iya, Abai. Terus. Perkenalkan, nama saya Husni Anugrah, bisa dipanggil Husni, lulusan dari SDN 1 Jangkang Baru, asal dari Ilahe. Ya. Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, dipanggil Fatur. Oh, Fatur. Beken Rahman berarti lah? Beken. Oh ya, Fatur duwe, Fatur. Lulusan SDN 1 Lampiong 2. Hah? Lampiong. Lampiong. Alamat? Alamat Lampiong. Iya. Hulu Lampiong. Untuk sementara di paling kejawe Fatur Rahman. Lampiong. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Pak Dete. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapal Mubarak, dipanggil Dapa, lulusan dari Min 2 Barito Utara. Alamat? Alamat Lahi 2. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Patli, dipanggil Patli, lulusan dari Min 2 Barito Utara, alamat Lahi 2. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jami, bisa dipanggil Jami,
Asal sekolah. Asal sekolah Mismilatul Islamiyah Lemo, alamat Lemo 2. Nah, lu Lemo. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Madani, asal dari SDN 1 Luehulu. Alamat Luehulu. Ya. Al-Madani. Nah. Biasa dipanggil Rama kah? Oh, Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiaksa Wahab, lulusan dari SDN 1 Rahaden, alamat Rahaden. Biasa dipanggil weh Aksa. Nah, Aksa. Terus. Bisa buka santai bisa. Hadapkan nih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyad Aks Ramadan, bisa disebut juga Rosyad. Kelulusan dari Min 2 Barito Utara. Alamat Lahir 2, RT 1, Jalan Sungai Pamejaan. Iya. Motivasinya Bang? Majarasan jadi lengkap di alamat. Motivasinya? Motivasinya? Silakan. Motivasinya, dan kepada saudara-saudara kami yang kami hidayah oleh Allah kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman oleh ulama-ulama yang soleh. Bersabarlah. Bersabarlah atas fitnah atau macam-macam dibuat-buat orang. Salatlah dan sujudlah kepada Allah, membacakanlah Al-Quran untuk biar tidak runtuh kesabaran kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rosyad. Kate ulum mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Hasbi, bisa dipanggil Aja. Raja kah? Alamat Jalan Gagar Lurus Lahir 2. Nah. Raja kah? Oh, Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfal, biasa dipanggil Perkenalkan, nama saya Muhammad Lifatul Atfal, biasa dipanggil Atfal. Lulusan dari SDN 4 Lahir 2. Ya. Alamat Lahir 3. Ya. Atfal. Terus mengintiri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Saputra, biasa dipanggil Alan, dari SDN 7 Melayu, Muara Teweh. Alamatnya Muara Teweh. Pahala jadi. Oh ini. Alhamdulillah. Nah, jadi bisa apa jadi teh? Tiwas lambat. Jadi tadi sudah kita dengar nama-nama jadi harap Ustadz harapan Ustadz karena kita jadi kenal nama tolong ela ngahau dengan aran macam-macam. Bila ada ya Rizki ya ngahau ela bikin. Udah bagus ela lah. Ingatan, Ella menghau di macam-macam. Ngahau aran lu dengan aran yang bagus beh. Malik ini Malik. Jadi mungkin sampai di situ acara perkenalan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita.
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyatukan hati-hati kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menyatukan kita di dalam kebaikan. Mungkin sampai di situ. Bila ada salah kata, minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit kare jam